Kasus COVID-19 masih terus melonjak tajam hingga hari ini. Tingginya angka kasus berdampak pada tingkat keterisian rumah sakit yang melebihi kapasitas dan pasokan oksigen yang kian hari kian menipis. Banyak pasien COVID-19 yang terpaksa harus menjalankan isolasi mandiri di rumah. WHO menyarankan selama isolasi mandiri, pengukuran saturasi oksigen dengan oximeter harus rutin dilakukan. Sebab hingga kini banyak kasus pasien meninggal dunia karena penanganan pemberian oksigen yang terlambat. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan? Menurut WHO, COVID-19 bisa turunkan tingkat saturasi oksigen secara tiba-tiba. Karenanya, oximeter yang mengukur kadar oksigen dalam darah sangat diperlukan. Saturasi oksigen di bawah 95% membahayakan nyawa. Karena kekurangan oksigen dalam waktu cukup lama bisa menyebabkan kerusakan organ. Saturasi yang turun secara konsisten membutuhkan bantuan medis segera. Ketika kadar oksigen dalam darah rendah, perubahan warna pada wajah akan terjadi, seperti kebiruan, pucat, kulit terasa dingin. Selain itu, pasien juga akan merasakan nyeri dada, nafas pendek, terengah-engah, batuk, gelisah hingga kepala berdenyut. Jika rumah sakit belum tersedia dan tidak ada oksigen di rumah, langkah pertama yang disarankan adalah proning atau teknik medis dengan cara tengkurap untuk meratakan distribusi oksigen di dalam tubuh. Teknik proning bisa dilakukan 30 menit sampai 2 jam, namun untuk masing-masing posisi tidur disarankan maksimal 30 menit. Jika teknik proning tak berhasil, segera berikan oksigen. Opsi yang pertama, gunakan oksigen kaleng sebagai pertolongan pertama. Tapi ingat, oksigen kaleng hanya bisa digunakan sesaat. Sehingga jika sesak berlanjut, pasien membutuhkan tabung oksigen portable yang bisa diperoleh di apotik dan toko kesehatan. Cara penggunaan tabung oksigen dosis rendah antara 1-2 liter per menit. Dosis dapat diberikan 3-4 liter per menit bila kondisi sesak meningkat. Namun saat kondisi pasien semakin parah, pasien harus segera diberikan oksigen maksimal melalui high flow nasal cannula yang hanya bisa didapatkan di rumah sakit. Ingat, siapkan juga oksigen portable karena dibutuhkan saat dalam keadaan darurat mengantar pasien ke rumah sakit, mengingat panjangnya antrian di rumah sakit. Karena kamu harus tahu.